bisa ngasih apa-apa, tapi di masa pandemi seperti ini Ibu cuma bisa ngasih masker, terus hand sanitizer, ada face shield, sama ada vitamin. Oh, makasih. Iya, di masa seperti ini kalian harus saling menjaga kesehatan ya, dan hati-hati dan jangan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, selalu ingat pesan Ibu ya, jangan lupa 3M apa? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, dicoba maskernya. Ya. Selalu ingat pesan Ibu. Najwa, selamat ulang tahun. Nih hadiah dari Ibu, coba dibuka. Ibu nggak bisa ngasih apa-apa, tapi di masa pandemi seperti ini Ibu cuma bisa ngasih masker, terus hand sanitizer, ada face shield, sama ada vitamin. Oh, makasih. Iya, di masa seperti ini kalian harus saling menjaga kesehatan ya, dan hati-hati dan jangan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, selalu ingat pesan Ibu ya, jangan lupa 3M apa? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, dicoba maskernya. Ya. Selalu ingat pesan Ibu. Najwa, selamat ulang tahun. Nih hadiah dari Ibu, coba dibuka. Ibu nggak bisa ngasih apa-apa, tapi di masa pandemi seperti ini Ibu cuma bisa ngasih masker, terus hand sanitizer, ada face shield, sama ada vitamin. Oh, makasih. Iya, di masa seperti ini kalian harus saling menjaga kesehatan ya, dan hati-hati dan jangan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, selalu ingat pesan Ibu ya, jangan lupa 3M apa? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, dicoba maskernya. Ya. Selalu ingat pesan Ibu.
Nih hadiah dari ibu, coba dibuka. Ibu nggak bisa ngasih apa-apa, tapi di masa pandemi seperti ini ibu cuma bisa ngasih masker, terus hand sanitizer, ada face shield, sama ada vitamin. Oh, makasih. Iya, di masa seperti ini kalian harus saling menjaga kesehatan ya, dan hati-hati dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke? Oke. Selalu ingat pesan ibu ya, jangan lupa 3M apa? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, dicoba maskernya. Ya. Oke, Sobat Kerja Tim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap, sebelum kita mulai, jangan lupa pesan Ibu ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Kali ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD Surabaya, Pak Jon Tamrun, dan juga PLT Wali Kota Surabaya, Pak Wisnu Saktibuana. Selamat datang kembali, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat semua, Pak JT, sehat? Sehat, Terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kan kemarin Surabaya sudah melakukan vaksinasi untuk pertama kali. Ya. Kebetulan Pak WS juga divaksin kan, Pak ya? Ya, Gimana Pak? Ceritakan rasanya setelah vaksin itu Pak. Enggak, karena di sosial media itu ada beberapa tenaga kesehatan yang bilang tangan saya ngilu, ada yang bilang saya nggak bisa ngapa-ngapain seharian. Nah, Pak Wisnu seperti apa? kalau saya lebih apa ya, tidak terasa ya. Artinya yang terasa sekali itu ngantuk, rasa ngantuk yang luar biasa. Jadi hampir ya susah nahan. Sehingga waktu itu habis vaksin itu saya rubah jadwal karena kalau jadwalnya hanya meeting di ruangan tidak kuat. Ya. Akhirnya kita pasca Jumatan saya harus sidak. Waktu itu kan terus sempat takziah ke almarhum ini Fadli Satrianto itu. Nah, terus dari situ saya sidak ke GBT, saya keliling. Itu aja begitu di mobil enggak kuat sudah tidur. Oh, gitu, Ya. Jadi side effect-nya ketika setelah vaksin di Pak WS mengantuk rasanya Pak ya? Ngantuk. Tapi prosesnya nggak sakit gitu Pak? Enggak sakit. Nggak sama sekali Pak ya? Enggak. Waktu itu kan sempat harus ditunda beberapa saat kan Pak ya? Ya, karena tensinya tinggi. Oh, karena Tensinya tensinya sempat tinggi. Iya. Oke. Jadi memang vaksin itu benar-benar di Pak Wisnu tidak mengakibatkan efek samping. Tidak. Setelah beberapa hari setelah vaksin? Ya itu ya 2 hari lah rasa ngantuk Oh, itu. 2 hari, Pak, ya. ya? Rasa Iya, ngantuknya iya. itu 2 hari. Nah, lalu progres vaksinasi di Surabaya sampai saat ini seperti apa? Per hari ini yang sudah tervaksin kan baru tenaga kesehatan tenaga medis ya sama tenaga penunjang itu ada sekitar 2.500-an yang sudah tervaksin. Nah, target kita kan dalam 3 minggu selesai, tapi kita nanti evaluasi lagi karena ini per hari kita baru bisa memvaksin antara 700 sampai 800 tenaga. Karena apa Pak kendalanya Pak? Kendalanya karena apa? Kemarin kan masih jadi untuk distribusi terus kendala sih tidak ada. Kita juga nunggu SMS blast dari Jakarta juga. Nah, itu kapan waktunya dan sebagainya itu. Terus ada 200-an nakes itu yang tidak lolos screening. Jadi harus kita ya ada yang komorbid kan, jadi ada yang diabetes, ada yang autoimun itu. Nah, itu yang memang tidak boleh vaksin ini. Jadi dari screening itu ada sekitar 230 berapa gitu, saya lupa angkanya. Nah itu tapi per hari kita coba update terus supaya kemampuan kita bisa cepat menyerap. Karena kan ini kita targetkan dalam 3 minggu selesai untuk yang 33.000. Oh, jadi total nakes di Surabaya itu ada sekitar 33.000. 33.000. Itu sudah semua Pak ya? Sudah semua, jadi semua terdaftar. Yang sudah diverifikasi itu sekitar 30.900-an, hampir 31.000. Jadi semua nakes diprediksi dalam 3 minggu ini selesai. Selesai. Kira-kira untuk peningkatan apa Pak yang diperlukan Pak untuk supaya speeding up? Tadi kan Pak Wisnu bilang untuk meningkatkan jumlah. Ya awal ini kan posisinya kita tidak bisa langsung banyak ya, karena kan kita jaga juga kalau ada side effect dan sebagainya kan otomatis tenaga kesehatan ini harus libur. Nah, contoh misalkan di satu puskesmas itu ada 4 perawat kan tidak mungkin 4-4-nya kita vaksin bersamaan. Jadi harus 2, ini 2 selesai baru 2 lagi kan begitu. Nah, kita harus menata schedule itu supaya memang cepat. Makanya agak lambat ini kan kita lagi nata schedule untuk ngatur tenaga medisnya supaya juga di tempat-tempat pelayanan kesehatan masih bisa jalan. Ketika dia mungkin ada side effect yang kayak pegel-pegel itu jadi
terhambat. Tidak terhambat karena masih ada tenaga medis yang masih bisa bekerja. Terkait usia Pak Wisnu, apakah Ya. semua tenaga medis yang divaksin itu hanya sampai usia 59 atau yang kan banyak tuh Ya maksimal 60 ya. Oh, jadi tidak bisa ikut. Tidak bisa. Yang Oh. 60 ke atas tidak bisa itu. Tetap tidak bisa, Pak. Tidak ya? bisa. Nah, oke. Nah, Pak John, ini kan vaksinasi sudah mulai bergulir nih, Pak. Ya. Dari konstituen Pak John mungkin ada yang sudah minta divaksin ya, Pak. Sebetulnya kalau dari konstituen, masyarakat itu sudah menunggu. Vaksin ini sudah ditunggu-tunggu karena bagaimanapun juga secara psikologi mereka itu juga takut. Takut terpapar dengan virus. Oleh karena itu mereka juga merasa lebih yakin dengan adanya vaksin ini, maka mereka meminta supaya mereka divaksin juga gitu secepatnya karena supaya juga bisa memutus daripada penyebaran itu sendiri. Sebetulnya secara umum masyarakat itu sudah mengetahui bahwa program dari Pemkot ini harus didukung. Oleh karena itu saat ini yang terjadi di masyarakat adalah mereka berbondong-bondong minta lebih dulu gitu lah, antara satu orang dengan orang yang lain, saya dulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wisnu tadi bahwa kita tidak bisa untuk seperti itu karena ada satu sistem yang harus diikuti. Justru malah di konstituennya Pak John tidak ada yang anti vaksin, Pak ya. Tidak ada satupun yang anti vaksin. Mereka minta untuk divaksin malah. Luar biasa berarti ini. Itu malah berebut mintanya lebih dulu Iya. gitu. Makanya biasanya kan pasti masih ada kelompok-kelompok anti vaksin gitu kan. Mungkin Pak Wisnu juga sudah pernah dengar, ada nggak Pak, kelompok-kelompok anti vaksin, Pak? Ya sejauh ini saya tidak bicara kelompok anti vaksin, tetapi mereka masih takut dan sebagainya. Makanya kita kasihkan pemahaman bahwa vaksin ini aman dan halal. Artinya ini sudah terverifikasi jelas vaksin ini dan side efeknya juga lebih banyak tidak ada masalah gitu ya. Memang salah satunya yang kemarin disampaikan saya oleh dokter itu kan kalau tidak pegel-pegel terus ngantuk itu memang side efeknya. Jadi tapi relatif tidak terus jadi masalah yang berat kalau untuk yang Sinovac ini. Jadi ini relatif paling aman memang vaksin. Tidak ada side effect yang berbahaya. Ya betul. Jadi memang tidak ada, Pak ya. Belum pernah mendengar di Surabaya yang totally tidak mau divaksin karena tubuhnya tidak mau dimasuki zat kimia gitu, Pak. Saya belum pernah. Pak John juga nggak pernah dengar. Tidak ada. Jadi kalau tentang dimasukin dengan obat-obat kimia sih tidak ada. Yang timbul di masyarakat itu adalah asumsi-asumsi, persepsi yang salah, dan itu masyarakat sendiri pada akhirnya yang menjelaskan kepada masyarakat lain tentang persepsi-persepsi yang salah ini. Jadi sebetulnya masyarakat sendiri itu juga ada dua kelompok, yang satu membentuk persepsi negatif, yang satu membentuk persepsi positif. Nah, yang positif inilah yang mempengaruhi negatif, sehingga pada akhirnya mereka memahami. Nah, ini salah satu hal yang memang saya pikir merupakan satu hal yang bagus, bahwa bisa membantu pemerintah Kota Surabaya tentang penjelasan apa sih vaksin itu sebetulnya, perlu ditakuti atau tidak. Ada peran masyarakat juga. Betul, di situ ada peran masyarakat yang sangat besar sekali yang dibantu untuk penjelasan ya antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi keluhan di konstituennya Pak John justru malah mereka minta untuk cepat-cepat Betul, divaksin, mereka Pak. minta untuk cepat-cepat divaksin. Bahkan ada satu RW yang minta saya lebih dulu aja, semua pengurus kita siap untuk divaksin. Wow. Itu, sehingga dari kelompok pengurus RW ini mereka akhirnya menyebar ke anggota masyarakat yang di bawahnya. Nah, mereka berbondong-bondong gitu untuk minta divaksin terlebih dahulu. Melihat masyarakat sudah mulai sangat antusias nih Pak Wisnu. Nanti sistem untuk setelah nakes itu seperti apa vaksinasi? Kapan masyarakat biasa seperti saya ini bisa divaksin, Pak? Jadi memang tahapannya itu sudah ada semua dari pusat itu. Jadi ini kan warga Surabaya saya sampaikan, nggak usah khawatir bahwa tidak dapat vaksin karena 100% yang memang jatah sesuai kriteria itu sudah kita daftarkan. Ada 1,9 juta. Sementara warga Surabaya ada berapa? Warga Surabaya kan 3.100.000 ya. Jadi yang masuk dalam kategori yang bisa divaksin itu ada 1,9 juta lebih. Itu yang sudah kita daftarkan dan sudah terverifikasi 100% di sana. Nah, tinggal nanti kita sosialisasi lagi sistemnya. Nah, ini kan sudah terdaftarkan by name by trace berdasarkan NIK ya, berdasarkan nomor induk kependudukan itu. Nah, nanti warga juga bisa mendaftar sendiri lewat websitenya dari pusat itu supaya nanti nomor teleponnya itu bisa terdata ke sana karena nanti jadwalnya kapan itu lewat SMS blast yang dari jadi pusat. tidak bisa serta-merta ketika sudah didaftarkan oleh Pemkot kita tidak perlu turun langsung untuk mendaftarkan juga, tapi perlu Pak ya?
Perlu, jadi tetap daftarkan. Nanti kan kita akan sosialisasi itu. Nah ini kita lagi konsentrasi untuk nakes karena gelombang pertama itu tenaga medis sama tenaga penunjang medis. Tenaga penunjang medis itu yang seperti apa, Pak? Ya sama yang ada di rumah sakit yang Oh, mereka-mereka yang beraktivitas beraktif di medis ya. Artinya ya yang ya di lingkungan rumah sakit, puskesmas itu yang termasuk tenaga penunjang medis. Nah berikutnya itu adalah petugas publik. Petugas publik termasuk TNI, Polri, terus ASN itu yang memang terlibat dalam pengaturan masyarakat kayak Satpol PP, Linmas, nah itu. Termasuk juga petugas di Dispenduk Capil yang biasa berhubungan. Nah itu petugas publik yang nanti gelombang kedua. Sebetulnya di gelombang kedua itu juga ada yang di atas 60 tahun atau yang usia lanjut. Ya, skema nasional itu seperti itu. Cuman memang vaksinnya tidak pakai Sinovac nanti. Oh, kita Sinovac dibatasi, Pak ya? Ya, Sinovac itu memang di bawah 60 tahun. Jadi nanti ada vaksin sendiri yang memang di atas 60 tahun. Nah ini lagi kita juga menunggu juga dari Jakarta vaksin yang untuk di atas 60 tahun sudah datang belum? Kalau sudah datang dia akan masuk gelombang kedua. Yang di atas 60 tahun itu masuk gelombang kedua. Baru gelombang ketiga itu yang punya mobilitas tinggi. Seperti misalnya? Ya, jadi penduduk umum, warga umum yang punya mobilitas tinggi, kayak misalkan dia marketing, dia yang biasanya kerjanya keliling dan sebagainya. Nah, itu yang mobilitas tinggi itu yang masuk gelombang ketiga. Di luar itu baru gelombang keempat. Jadi ada 4 tahapan gelombang ya vaksin. Kira-kira tahun ini berakhir, akhir tahun 2021 tuntas semua atau seperti? Target Pak Presiden sampai Maret 2022, 15 bulan sejak dicanangkan. 15 bulan. Pas saya kembali ke gelombang 3 tadi, bagaimana Pemkot memverifikasi mereka yang punya mobilitas tinggi? Ya dari data pekerjaan dan sebagainya itu. Kan nanti mereka juga ngisi lagi untuk mendaftar itu. Oh berarti memang semua warga Surabaya, khususnya Surabaya ya, itu harus juga submit di Peduli Lindungi itu, Pak ya? Ya, kayaknya begitu. Kayak kita belum dapat ini ya, belum dapat petunjuk teknis terkait itu nanti karena ini masih gelombang pertama aja kita konsentrasi untuk yang tenaga medis dulu. Nah, sampai Maret ini kan targetnya sampai selesai Maret. Nah, dari itu baru nanti kita akan lihat dari petunjuk teknis baru enggak untuk kita sosialisasikan ke masyarakat. Sambil kita sosialisasi ini kan agar warga tidak takut dengan vaksin. Bahwa vaksin ini aman, vaksin ini halal, jadi tidak usah khawatir. Side efeknya juga tidak terlalu berat gitu. Tapi juga kalau misalkan ada kejadian KIPI, artinya kejadian pasca vaksin itu, mereka juga bisa kontak kita. Ada hotline khusus kan kalau di Surabaya ada 112 itu kita siapkan memang. Dan di semua titik-titik tempat pelayanan vaksin itu sudah kita siapkan kalau terjadi sesuatu. Sampai detik ini alhamdulillah belum ada. Sampai detik ini alhamdulillah. Sampai ada, Pak ya? Ya, kita harap tidak ada apa-apa lah, semua lancar. Nah, dari jajaran teman-teman DPRD, apakah nanti ketika vaksinasi untuk masyarakat umum akan ada perda atau regulasi? Saya pikir kalau untuk regulasi perda dalam hal untuk vaksinasi ini saya pikir tidak perlu karena kan hal ini kan dilakukan nanti adalah aturan itu mengikuti dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita yang di kota ini saya pikir mengikuti saja dari apa yang sudah digariskan dan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak perlu harus menggunakan satu perda khusus tentang bagaimana penyebaran vaksin kita distribusi vaksin, bagaimana memvaksin karena kan sampai hari ini pun kita sama-sama tahu bahwa tadi sudah disampaikan juga bahwa ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Jadi akan mengacu pada regulasi. Mengacu dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, teman-teman DPRD sendiri melihat yang sudah dilakukan teman-teman Pemkot sampai detik ini seperti apa vaksinasi untuk nakes? Saya sampai hari ini teman-teman itu menilai bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot ini baik dan bagus. Hanya kan sekarang yang kita lihat bukan itu. Permintaan dari masyarakat dengan adanya pembagian 3 kelompok bahkan 4 kelompok tadi itu harapannya adalah terjadi percepatan. Kalau target dari pemerintah pusat adalah 15 bulan, keinginan dari masyarakat itu tidak mencapai 15 bulan. Malah pengen cepat-cepat. Malah pengen cepat-cepat. Nah inilah yang harus mungkin ditampung oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kota bisa disampaikan dan didiskusikan kepada pemerintah pusat. Itu karena respon daripada masyarakat sangat positif dalam hal ini dan kita harus juga menanggapi itu dengan cepat dan positif. Nah, ini tadi dari Pak Jon tuh inputnya luar biasa ya Pak. Seperti apa? Diminta dipercepat Pak. Mungkin nggak sih sebenarnya Pak kalau dipercepat? Jadi gini, memang tahap awal ini kita sudah sampaikan ke seluruh jajaran Satgas ya, termasuk di Polrestabes, di teman-teman TNI. PR awal ini lebih ringan sebetulnya daripada PR kedua. Artinya begini, hari ini kita lagi bersosialisasi memastikan masyarakat bahwa vaksin ini aman.
Vaksin ini bagian dari memutus rantai penyebaran COVID-19, upaya mitigasi yang luar biasa. Nah, begitu masyarakat itu melihat fakta bahwa memang vaksin ini aman dan bisa memberikan antibodi. Nah, yang kita khawatirkan PR kedua ini, jangan sampai ada ras. Nah, itu dia Pak, kan ketika masyarakat lihat, wah aman ini. Nah, semua akhirnya ini berbondong-bondong dia. menuju Oke. puskesmas. Nah, ini kan akhirnya jadi kerumunan. Nah, ini yang juga akan kita antisipasi berikutnya. Makanya nanti tahapan-tahapan ini akan kita sosialisasikan betul. Jadi yang sering saya sampaikan, memastikan masyarakat bahwa vaksin ini aman dan jangan khawatir semua akan dapat vaksin. Pasti dapat vaksin ya. Insya Allah pasti dapat vaksin. Artinya ini yang perlu kita sampaikan juga. Tapi waktunya kapan itu ada waktunya sendiri-sendiri. Karena bagaimanapun juga tempat pelayanan kesehatan itu juga ada kapasitasnya. Puskesmas misalkan, bisa kita dalam satu hari 100 orang di satu titik. Tapi kan harus kita atur waktunya. Jadi kan kalau misalkan 100 orang pada jam yang sama semua ini jadi kerumunan yang luar biasa. Ini juga lagi ini jadi masalah tersendiri. Ini yang kita antisipasi Tapi berikutnya. Pemkot pasti sudah punya solusi kan Pak? Kita sudah punya ya teknik-teknik di lapangan lah untuk mengatasi Nah, itu. ini saya penasaran nih, karena kan memang itu akan memunculkan potensi yang luar biasa, crowded Pak ya. Ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Wisnu. Sobat Berita Jatim jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Masa pandemi ini harus mengikuti saran dari pemerintahan, yaitu mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak antar pembeli. Dan harapan di masa pandemi ini selalu jaga stamina.
pemerintahan, yaitu mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak antar pembeli. Dan harapan di masa pandemi ini selalu jaga stamina. Ya, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap jangan lupa pesan ibu 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Kita lanjut Pak Wisnu. Tadi terkait bagaimana kira-kira untuk vaksinasi yang ketika crowded ini, apakah Bapak kan sudah punya skema kan? Mungkin bisa dibocorkan Pak. Jadi gini, memang kita coba sosialisasi masif ya. Kampung-kampung tangguh kita aktifkan. Dengan salah satunya juga untuk mencegah jangan sampai nanti kalaupun vaksin sudah dirasa aman dan masyarakat jadi butuh, kemudian terjadi ras. Karena, nah dari situlah memang sebetulnya makanya kenapa yang perlu kita tekankan ini bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, semua akan dapat, pada waktunya akan dapat. Nah ini tinggal skema ini kan memang bertahap, karena vaksin yang datang juga bertahap. Jadi kalaupun ada ras itu ya terus apa mumpung vaksinnya tidak ada kan itu. Nah, kekhawatiran masyarakat kan begini, ketika berkaca pada masker dulu, masker itu harganya melonjak, akhirnya yang punya duit yang bisa beli masker. Kekhawatirannya mungkin salah satunya adalah ketika vaksin, yang punya duit dulu bisa divaksin. Nah kalau itu tidak, karena vaksinnya kan tidak dijual. Jadi semua itu berdasarkan skema gelombang-gelombang itu tadi, kelompok-kelompok yang sudah kita kelompokkan. Jadi bagi masyarakat ya, makanya kenapa bicara tadi kayak petugas publik itu lebih dulu. Itu kan bagian di masyarakat juga ada nanti. Yang masuk dari kelompok itu di gelombang kedua itu misalkan kayak kader-kader posyandu yang memang berhubungan dengan masyarakat, itu kan kita itu akan juga bagi kita membantu nanti di masyarakat mereka ikut menjaga supaya masyarakat itu tenang. RT RW ini lagi kita usulkan mereka masuk di gelombang kedua nih, karena mereka bisa ngeredam. Nah mereka juga punya tugas untuk meredam itu kan. Nah, itu salah satu antisipasi kita ke depan kan. Nah sekarang kan skema-skema itu tadi yang dimaksud petugas publik itu kan tidak hanya ASN, tidak hanya TNI Polri, tetapi juga masyarakat yang memang bekerja untuk publik. Mereka yang sering berhubungan dengan masyarakat yang lain. Nah itu kan itu juga bagian dari sana. Mereka bersentuhan dengan banyak orang. Nah ini yang harus kita dulukan juga di gelombang kedua. Setelah nakes ini ya dan rangka penunjangnya. Nah terkait kriteria sendiri untuk mereka yang layak menerima vaksin, siapa tahu ada Sobat Berita Jatim yang belum ngeh gitu kan. Sebenarnya kriterianya siapa saja Mas yang layak menerima vaksin? Jadi yang layak menerima vaksin itu dari usia 18 sampai 60 tahun, 59 ya, di atas 60. Nah terus dia tidak punya komorbid lebih dari satu, artinya komorbid utama itu kan diabetes, darah tinggi, riwayat jantung, ginjal. Nah itu kalau hanya salah satu masih bisa, tapi tidak boleh lebih dari satu. Nah terus yang ketiga dia tidak pernah kena positif COVID. Oh penyintas tidak bisa ya? Tidak bisa. Nah saya tidak tahu, tapi bayangan saya memang kalau dia sudah pernah kena positif, kena COVID dan dia sembuh, itu otomatis dia sudah punya antibodi. Ya memang nggak perlu divaksin. Karena sudah ada. Gitu. Karena sudah ada sendiri. Nah ini yang divaksin ini kan yang memang belum pernah kena, sehingga harus dimunculkan antibodi itu untuk melawan itu. Tapi kan bukan berarti supaya antibodinya muncul harus kena dulu kan? Nah itu makanya kan ini ada vaksin kan tujuannya ke sana. Oke, nah Pak JT, kita ngomong penyintas. Pak JT ini kan kebetulan juga salah satu penyintas atau alumni nih Pak. Supaya sobat-sobat Berita Jatim ini nggak bandel-bandel terus Pak. Supaya mereka itu mau menerapkan 3M. Pak JT mungkin bisa cerita Pak, pengalaman Pak JT. Ya, jadi pada saat itu sebetulnya awalnya saya tidak merasa apapun. Jadi saya karena ada kegiatan swab massal yang dilakukan di gedung Dewan, maka saya melakukan swab itu. Dan ternyata hasilnya positif. Dan setelah positif itu saya masih belum merasakan apa-apa sampai hari tidak ada gejala apapun. Setelah hari keempat dari swab itu baru saya merasakan saya kehilangan indera perasa, kemudian penciuman itu menjadi hilang. Tapi itu masih belum apa-apa. Masuk minggu hari ke-7 dari swab itu saya mulai sesak napas. Saya mengalami sesak napas dan memang kalau mengalami sesak napas ini susah. Kita gelisah dan kalau makin kita gelisah makin tidak bisa bernapas. Jadi seperti tertutup lubang hidung di dalam, harus bernapas menggunakan mulut
Nah, inilah yang justru saat-saat yang paling menyiksa. Kalau cuman tidak bisa merasakan manis dan tidak bisa bau, itu selama kita masih bisa bernapas, itu masih enak. Masih enak. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat kita tidak bisa bernapas, pada saat kita sesak napas, ini menjadi masalah. Nah, yang saya lakukan pada saat itu adalah saya mengatur pernapasan saya sendiri, sehingga saya bisa kembali bernapas dalam waktu sekian menitnya. Itu sampai di rumah sakit atau seperti Tidak, saya di rumah. Saya melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan dari dokter dan puskesmas tempat. Jadi puskesmas tempat melakukan cek and recheck terus, satu hari bisa menghubungi saya sampai 5-6 kali, menanyakan perkembangan saya, juga saturasi saya dicek, ditanya, disuruh foto semuanya untuk dikirim, untuk diamati dan diawasi terus oleh dokter puskesmas juga. Nah, pada saat mengalami ini yang paling tidak enak adalah kita tidak bisa bersosialisasi. Sudah sulit untuk bernapas, tidak bisa bersosialisasi, ini cukup kayak orang di penjara rasanya. sampai Jadi, di penjara Pak ya? seperti di penjara, tapi penjaranya penjara di rumah sendiri. Iya, tahanan Ini rumah. ini lebih tidak enak lagi. Gitu. Iya. Jadi oleh karena itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa berhati-hatilah. Biarpun saya sudah pernah kena, saya sebagai penyintas, saya juga masih harus menjaga diri saya sendiri supaya jangan sampai menjadi alumni yang kedua. Oke. Itu. Oke. Saya penasaran sih Pak, ketika sudah selesai, masih sempat dijauhi atau enggak sih sama rekan-rekan mungkin atau sama? Sebetulnya kalau menurut saya para penderita COVID ini tidak perlu harus menutup diri. Oh, Ya, lebih baik terbuka sehingga lingkungan kita bisa membantu. oke. Kalau selama ini diasumsikan dan dipersepsikan bahwa penderita COVID ini seperti orang yang harus dijauhi secara sosial, ini satu hal yang sangat keliru. Karena penyintas ataupun penderita COVID itu harus ditolong. Karena kalau tidak ada yang menolong, maka dia tidak akan bisa menolong dirinya sendiri. Oh, Nah, keterbukaan ini harus disikapi dengan pertolongan dari orang-orang yang ada di lingkungan itu. Sehingga tingkat bisa mempercepat kesembuhan. Karena setelah 2 minggu saya mengalami positif, swab pertama positif, 1 minggu kemudian saya swab lagi masih positif, minggu kedua saya swab baru negatif. 3 minggu berarti total Pak ya? Ya, 3 minggu. Nah, setelah selesai ini bukan berarti langsung sehat. Badan itu masih lemas, butuh penyesuaian pada saat kita beraktivitas. Oleh karena itu banyak sekali para penyintas setelah dinyatakan negatif, mereka masih perlu istirahat 1 minggu sampai 2 minggu untuk mengembalikan kondisi tubuh sehingga kuat beraktivitas kembali. Nah, ini yang perlu didukung oleh masyarakat sebetulnya. Itu. Begitu Pak ya. Terkaitnya, tadi kan tidak masuk kriteria penerima vaksin. Ya. Sebagai penyintas Pak, jadi melihat seperti apa? Saya sih berharap begini, antibodi seseorang itu tidak bisa selamanya. Bisa naik dan bisa turun, bisa ada dan berarti bisa hilang. Harapan saya adalah ada satu temuan yang mengizinkan para penyintas ini juga bisa menerima vaksin. Tapi tentu harus didalami terlebih dahulu, tidak asal menerima vaksin. Kalau memang antibodi seseorang biarpun dia adalah penyintas dan itu antibodinya tidak ada, harapan saya adalah mereka bisa menerima vaksin. Sehingga antibodi itu tetap ada di tubuh, sehingga juga masyarakat ini sehat. Personil satu orang demi satu orang menjadi sehat. Nah itu, terkait harapan Pak JT ini gimana Pak Wisnu? Supaya penyintas juga dapat vaksin. Ya, nanti kan gini, pada akhirnya ini kan target pemerintah sebenarnya vaksinasi nasional ini bagaimana kita semakin cepat memutus rantai penyebaran. Artinya targetnya 15 bulan. Jadi sejak Januari dicanangkan Pak Presiden akan berakhir di Maret 2022. Nah, dalam 15 bulan ini memang yang sudah pernah kena COVID atau penyintas ini memang tidak dalam kategori harus kena vaksin dulu. Tapi setelah itu kan bisa nanti vaksin, karena vaksin COVID itu juga tidak terus bertahan sampai seterusnya kan tidak. Oh tidak seperti kalau balita divaksin itu? Tidak kayak vaksin cacar apa Iya. vaksin, enggak. Vaksin ini kan kayak vaksin flu. Jadi dia ada masanya vaksin ini, ada masanya. Sehingga nanti juga akan terus diulang. Nah sama dengan penyintas itu pada waktunya dia boleh kena vaksin. Tapi kalau yang ya pada saat ini kan ini lagi kita berperang cepat ini supaya cepat sehingga dianggap bahwa yang penyintas ini sudah punya antibodi. Ya sudahlah, ini yang belum ini harus kita kasih antibodi. Kenapa? Kalau 70% dari populasi itu sudah dapat divaksin, targetnya kan 70% ini.
virus ini tidak akan punya tempat untuk berjangkit. Nah, kalau sudah mereka kesulitan cari tempat berjangkit, nah mereka akan hilang dengan sendiri atau mati dengan sendiri, atau mungkin juga kitanya juga akhirnya bisa beradaptasi dengan itu. Nah, untuk vaksinasi sendiri harus berapa kali dilakukan dalam setahun? Apakah mungkin yang masuk di gelombang pertama seperti Pak Wisnu akan divaksin lagi dalam? Nah, kalau itu kan nanti kita lihat, karena kan saya bukan dokter juga, saya tidak tahu nanti periodisasinya sampai berapa lama. Itu belum Nah, dilakukan juga ya? belum. Tapi kan ini kan target kita itu tadi 70% populasi di Indonesia, di Surabaya juga itu dapat vaksin, artinya 70% populasi itu dapat antibodi. Ya. Dari 1.900.000 tadi yang diajukan, itu mereka yang seperti apa kriterianya? Kan penduduk Surabaya kan ada 3 juta. 1.900.000 tadi itu mereka yang seperti apa yang diajukan oleh pemerintah? Ya itu tadi yang sesuai tadi. Oh, Jadi sesuai itu saja, iya. Pak, ya? Jadi yang dari sisi usia. Kalau komorbid kita tidak tahu, tapi pasti dari sisi usia itu yang kita daftarkan dulu. Oh, oke. Ya, dari Jadi sisi usia. screeningnya dari usia. Dari usia. Oke. Screening awal yang kita daftarkan itu dari sisi usia 18 sampai 59. Itu yang kita daftarkan dulu. Nah, Berkaca pada nakes ini, saya penasaran seperti apa teknisnya. Maksudnya apakah misalkan saya bekerja di rumah sakit A, ya saya vaksinnya di rumah sakit A atau seperti apa, Pak? ya kalau nakes memang di tempatnya dia Bekerja, bekerja, Pak, ya? betul. Nah, nanti untuk masyarakat apakah puskesmas terdekat atau? Terdekat. Jadi tempat puskesmas atau rumah sakit terdekat. Oh, jadi ada 2 opsi. Ya. Jadi Jadi kalau rumahnya itu dekat puskesmas, dia akan divaksin di puskesmas. Kalau rumahnya itu dekat rumah sakit, dia akan divaksin di rumah sakit. Karena ada 109 tempat pelayanan kesehatan yang sudah kita daftarkan itu, ya 63 puskesmas dan 46 rumah sakit. itu sudah siap untuk vaksinasi masyarakat. Siap. Oke. Kendalanya kira-kira di mana ya? Sebetulnya tidak ada kendala, cuman ya tetap kita ingatkan bahwa vaksin ini bukan satu-satunya senjata kita memutus rantai penyebaran COVID. Bukan senjata utama. Bukan satu-satunya. Lalu apa? Nah, sebetulnya yang lebih penting selain bicara 3M, bicara vaksin itu bagian dari semua. Yang lebih penting adalah menguatkan antibodi kita sendiri. Apa itu ya kita harus bisa makan. Prinsipnya kan itu. Ekonomi harus kuat. Ekonomi juga harus kuat. Orang bisa makan itu akan menambah nutrisi dalam tubuhnya. Dia menciptakan antibodi sendiri. Nah, dari situlah sebetulnya kenapa konsep kemarin yang saya sampaikan di kampung-kampung tangguh. Selain ini bicara PPKM kemarin fungsinya kampung tangguh, nanti bicara sosialisasi vaksin. Ini juga akan kita buka dapur umum. Kita berusaha kampung tangguh buka dapur umum. Dapur umum Di level RW. Oh, RW malah, Pak. RW kan, kampung tangguh di level RW. Biar dia tahu, warganya kan mereka yang paling tahu. Oh, wargaku ini yang terdampak karena COVID, belum bisa kerja. Dari dapur umum mereka bisa suplai makan warganya yang tidak bisa makan. Dari situ juga kita data, makanya bantuan-bantuan sosial itu kan juga tidak terus datang setiap hari. Nah, kita juga kemampuan pemerintah kota memberikan makan 1 kali sehari. Tapi kan mereka ya nggak bisa cuma makan 1 kali sehari. Nah, dana-dana ini yang kita upayakan supaya kampung tangguh ini hidup, buka dapur umum, mereka bisa tahu warganya, oh ini yang butuh makan, masalah di sana. Dengan mereka bikin dapur umum, mereka belanja di wilayahnya, ini ada putaran ekonomi. Selain ada putaran ekonomi di bawah, mereka juga membuat warganya jadi lebih kuat. Karena ada suplai nutrisi. Nah, dari situ sebetulnya ini jalannya harus semuanya harus kita lakukan, tidak bisa parsial satu persatu. Terkait donor plasma darah seperti apa, Pak? Karena kan saya baca di sosial media juga, beberapa kali PMI mengumumkan jika mereka minim sekali untuk donor plasma darah. Nah, ini dari Pemkot seperti apa ya? Ini kemarin baru kita rapatkan, jadi kita mau sosialisasikan juga donor plasma convalescent ini. Bagi mereka kan kita punya tempat karantina nih, yang OTG yang isolasi itu, nah di asrama haji. Nah, rencana akan kita sosialisasikan mereka yang masuk karantina itu kita sampaikan, oke, kita merawat mereka, free kan sampai mereka sehat kembali, ya, tetapi mereka kita tawarkan untuk memberikan mau sebagai donor plasma. Kalau mereka sudah negatif dan dicek memang mereka layak, karena tidak semua orang bisa donor plasma ini. Oh, masih ada kriterianya lagi, Pak ya? Ya, jadi gini, donor plasma ini memang diupayakan yang laki-laki, tidak perempuan. Karena apalagi perempuan itu kan ada masa menstruasi, mereka hamil itu tidak boleh. Itu pasti mereka butuh antibodi sendiri untuk itu. Nah, kalau yang laki-laki itu pun tidak semua punya antibodi yang kuat untuk apa istilahnya ya. Saya ini orang awam juga, jadi plasma kovalen itu mengambil antibodi kita. Nah, kalau reproduksi antibodi kita itu tidak cepat, itu tidak bisa.
Jadi ada angkanya gitu, indikatornya sendiri bahwa orang harus sekian gitu. Nah kalau udah angkanya sekian dia bisa melakukan donor plasma. Jadi OTG di Surabaya yang dirawat di rumah sakit Asam Haji itu wajib untuk donor plasma darah. Kalau mereka dalam posisi secara kategori memang bisa. Nah, saya mau tanya penyintas yang ada bersama saya. Sudah donor plasma darah Kak Pak Jit? Saya tempoh hari sudah melakukan untuk donor plasma. Sudah dicek, dilakukan, dan memang saya bisa sebagai donor plasma, dan kami juga sudah memberikan itu. Terutama saat ini yang sering terjadi adalah warga masyarakat yang mendadak, yang emergensi. Jadi kalau di PMI Surabaya itu ditanya, Anda mau donor plasma ini untuk umum ataukah ada yang mau diberikan? Jadi sudah tertata, sudah di screening. Kalau itu sudah diambil dulu, 1 kali 24 jam kami dihubungi oleh PMI Kota Surabaya, diputuskan bisa atau tidak. Kalau bisa ditentukan waktunya, baru saat itu diambil. Dan itu ada batas waktunya. Tidak boleh lebih daripada 1 minggu dari hasil tes antibodi yang ada di donor itu. Jadi kalau sudah melewati dari 1 minggu, kita mau donor lagi, maka itu harus dites lagi. Itu. Sebenarnya saya penasaran, banyak yang bilang ketika donor plasma darah itu sakit. Jangan dijawab dulu Pak Jatim. Ya. Sobat Berita Jatim, jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Iya, tema kita reborn itu adalah dengan konsep seperti ini. Sedikit pelan ya. Kalau kita nggak bergerak, bagi semua pengusaha juga kita harus tetap aktif. Aktif tentunya juga dengan memberikan lebih, tentunya dengan protokol kesehatan, dan juga kita juga dengan kebersihan, dengan kebersihan dapur, higienis, dan juga untuk kesehatan, protokol kesehatan itu berjalan. Nah masyarakat pasti udah kangen untuk bisa hangout, bisa keluar. Betul, persesi. Jadi kapasitas kita maksimal memang 50%. Karena kita ini tempatnya yang dikasih memang tempat kapasitas yang paling besar. Tapi kita nggak bisa penuh. Jadi dari 10 paling maksimal 50%. Jadi kita dibagi dari tamunya dari siang, sore, semuanya itu. Sekarang ini kan memang sudah mulai normal ya, dan di One ini benar-benar dia benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Ada jarak semua tempat duduknya, dan masuk kita dites suhu, kita dipakai hand sanitizer, dan benar-benar ya saya rasa safe banget sih. Itu berani karena itu kan mungkin bisa dilihat sendiri ya, orang-orang juga udah mulai berani. Yang penting dan yang terutama mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Ada jarak semuanya. Untuk masyarakat Mojokerto sekali lagi jangan terlena. COVID itu masih ada dan memang ada. Sehingga tetap melakukan 3M, ya, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, sehingga harapan kita Mojokerto ini akan menjadi hijau kembali.
daerah-daerah yang lain sudah banyak yang mulai jadi merah, DKI juga gitu ya, Jawa Barat. Makanya tetap protokol kesehatan melakukan 3M itu tetap harus dilakukan. Pak, untuk disiplin masyarakat sendiri Pak, pelaksanaan protokol kesehatan seperti apa Pak sejauh ini Pak? Apa pengawasan peningkatan atau gimana Pak? Kalau ngomong disiplin masyarakat, kami dari gugus tugas itu sudah terus menerus melakukan operasi. Satpol PP hampir tiap hari itu ada laporan, dia ada operasi justisi di mana dan sebagainya. Itu harapannya agar masyarakat juga selalu ingat terkait disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang perlu diwaspadai sebetulnya bukan masyarakat kita. Hari Sabtu Minggu ini daerah Mojokerto ini kan juga merupakan daerah tujuan wisata juga. Itu yang perlu diantisipasi saya kira. Kalau masyarakat kita insya Allah sudah makin sadar terhadap prokes dan Satgas COVID juga tak intinya untuk terus mengingatkan dengan cara operasi tadi. Oke, Sobat Gajah, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap, jangan lupa pesan info dari 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Nah Pak JT, karena vaksin ini prosesnya masih panjang, masyarakat biasa belum bisa, kan salah satunya kan dengan mendonorkan plasma darah untuk teman-teman kita yang sedang terjangkit. Ya. Sakit nggak Pak rasanya Pak? Sebetulnya kalau ngomong sakit enggak lah, kita sama saja kalau dengan donor darah biasa lah. Ya. Gitu. Cuman prosesnya memang menggunakan mesin, keluarnya itu tidak keluar warna darah merah, tapi kuning plasmanya itu. Oke. Jadi itu sebetulnya prosesnya jadi langsung dari mesin, langsung diproses, langsung jadi. Yang saya dengar Pak, itu jarumnya gede yang pertama. Yang kedua itu diambilnya di tulang belakang, benar nggak sih Pak? Oh enggak, itu ngambilnya di tangan aja. Oh tetap di tangan Pak ya? Tetap di tangan ngambilnya. Dan jarumnya gede, benar nggak Pak? Oh, jarumnya sama lah dengan kalau di donor itu. Oh. Jadi tidak ada perbedaan lah. Kalau ngomong gede atau kecil itu kan relatif ya. Kalau beda 1 mili lebih gede, tapi kan di perbandingannya kan sulit ya. Kalau bagi saya sih sama aja. Karena banyak yang takut untuk donor plasma darah karena tadi itu jarumnya gede-gede terus sakitnya luar biasa. Pada saat saya ke sana yang saya lihat itu justru sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak. Jadi untuk diambil donornya itu juga ngantri dulu. Nah, oleh karena itu PMI kan menerapkan bahwa harus dibikin janjian reservasi per telepon tanggal berapa, jam berapa, sehingga di sana juga tidak terjadi penumpukan untuk para pendonor. Gitu. Tidak ada penumpukan dan protokol kesehatannya tetap jalan. Hanya bisa sekali atau bisa berulang kali? Sama dengan donor darah. Oh, gitu. sama Pak ya? Sama. Ada rencana donor lagi berarti Pak? Oh iya, kalau memang diperlukan, kalaupun belum sampai tiba waktunya, kalau dokter memang mengizinkan secara kesehatan, saya pikir itu tidak jadi masalah bagi saya. Luar biasa. Itu. Ya, ya. Nah, Pak Wisnu, terkait vaksin ini kan masih ongoing ya, Ya. masih nakes juga, masih proses, masyarakat juga masih harus menunggu. Salah satu cara preventifnya dengan PPKM kemarin. Catatan Pemkot Surabaya PPKM seperti apa Pak? Ya ini Sudah kita selesai Pak ya? ya hampir selesai lah minggu ini, insya Allah tidak diperpanjang lah tanggal 25. Pak. Tapi memang ada catatan khusus ya, khususnya di weekend gitu ya. Di weekend itu kan banyak yang tindakan kita yang memang hasil razia itu lebih banyak kalau di weekend. Nah makanya kemarin dari ini pun kita lagi evaluasi juga. Di kemarin itu ada itu juga yang mungkin kan kita terapkan, ini sudah mulai kita sosialisasikan. Jadi di akhir pekan itu jalan protokol akan kita tutup jam 7 malam. Di jalan protokol itu maksudnya Raya Darmo, itu. Tunjungan. Nah, seperti waktu malam tahun baru itu kan. Nah, untuk membatasi agar ya masyarakat tidak terus ini weekend jadi keluar semua gitu loh. Karena mall kan otomatis tutup jam 8. Jam 7 kita tutup jalannya. Jadi ya mall sudah kita coba sosialisasikan, jadi pengunjung sudah boleh, kalau yang pulang boleh kan tinggal keluar saja, tapi kalau yang mau masuk sudah kita batasi. Nah, terkait penutupan jalan ini kan di sosial media Pak, itu kan netizen itu kan sempat protes tuh. Ini cuma mindah kepadatan aja dari sini ke sini gitu. Nah, benar nggak sih kalau menurut Pak? Sebetulnya kayak malam tahun baru itu kan efektif ya. Efektif sekali kalau malam tahun baru Pak. Efektif ya. Jadi kan dari berkaca itu makanya kita lagi kita coba ini malam weekend ini kan gitu. Jadi kita tutup jalan protokol jam 7 malam. Jadi malam Sabtu, Jumat malam sama Sabtu malam. 2 hari. Supaya meminimalisir Meminimalisir pergerakan. Nah, kalau memang itu nanti kelihatan memindahkan kepadatan, nah ini akan kita evaluasi kan. Tapi bicara ini kan sebetulnya membuat orang juga akan efek psikologisnya selama ini kan begitu jalan protokol ditutup malas keluar lah, nanti macet di mana-mana kan. Nah,
itu juga akan mengurangi kepadatan sebetulnya. Nah, pengalaman kita tahun baru malam Natal itu kan begitu yang kita lakukan dan efektif. Nah, makanya kita coba ini tiap weekend, tiap akhir pekan ini jalan utama kita tutup. Jam 7 malam kita Itu akan tutup. diterapkan mulai kapan, Pak? Insya Allah mulai minggu ini. Mulai minggu ini akan mulai diterapkan. Ya. Ketika Pak Wisnu terakhir datang sini minggu lalu, Pak, ya, ketika kita ngomong-ngomong soal PPKM awal, sempat khawatir jika weekend akan banyak orang-orang nongkrong. Kejadian nggak, Pak, pada akhirnya? Ada sih beberapa tempat. Oh gitu, Pak, ya? Ya. Makanya itu kan ini kita coba ada salah satu solusinya coba kita terapkan itu tadi. Oke. Pembatasan pergerakan. Catatan dari teman-teman Dewan seperti apa nih, Pak, terkait PPKM yang sudah berjalan? Ya, memang ada beberapa titik yang mereka tidak memperdulikan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kemudian juga cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang terbanyak itu adalah jaga jarak. Jaga jaraknya lupa, Ya, Pak, ya? jaga jaraknya mereka lupa. Dan kalau soal menggunakan masker, ya bagaimana orang bisa menggunakan masker pada saat makan. Itu pertama. Kedua, yang menjadi kendala juga di tempat-tempat, beberapa tempat yang sudah menerapkan protokol kesehatan, ada beberapa rahasia yang dilakukan oleh penegak perda, juga penegak hukum yang mungkin menginginkan bahwa ini dijaga ketat protokol kesehatannya. Nah, sehingga ada beberapa titik juga yang penerapannya mungkin agak sedikit kebablasan, namun kebablasan dalam arti kata bahwa itu belum jamnya udah dibubarkan. Oh, adalah Jadi ada beberapa hal titik, tapi itu tidak terulang. Maksudnya adalah terjadi koordinasi antara pemilik tempat, pengusaha, warung sekalipun juga memberikan pengertian kepada petugas itu sendiri, sehingga terjadi komunikasi di situ. Nah, pada intinya adalah PPKM ini adalah diharapkan masyarakat terjadi komunikasi antara pihak penegak perda, penegak hukum dengan masyarakat, sehingga apa sih sebetulnya yang terjadi di masyarakat ini terkomunikasikan secara langsung. Jadi sangat berbeda dengan PSBB kemarin. Pada saat PSBB kemarin itu yang ada adalah pokoknya ini, betul atau salah pokoknya ini. Itu, Pak, ya? Nah, kalau PPKM hari ini tidak. Jadi ada satu humanisme yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga tidak terjadi asal tutup, asal dibubarkan. Itu. Hanya ya adalah mungkin mendekati jam 10 malam, orang di pinggir jalan, mereka berkumpul, bergerombol, ya itu memang tetap harus ada satu tindakan tegas di dalam menegakkan dari PPKM itu sendiri. Nah, tadi Pak, sempat ada yang kepagian ya, Pak, ya? Kepagian beban ini, itu gimana tuh, Pak? Walaupun ketika akhirnya dikomunikasikan sih bisa, Ya. tapi kan bisa jadi juga hal-hal yang tidak terlaporkan kan juga ada di lapangan. Mungkin yang kebetulan nama Pak JT selesai, tapi kan yang nggak selesai juga mungkin ada, Pak. Enggak, artinya itu kan kita evaluasi memang tiap hari, kita evaluasi dengan provinsi. Itu kan awal-awal itu memang ada perbedaan yang signifikan. Saya katakan, di Surabaya waktu itu kan awal menjelang PPKM sudah saya sampaikan, masyarakat tidak perlu trauma dengan PSBB. PPKM ini hampir sama dengan Perwali 67 yang selama ini kita lakukan. Nah, cuman ada pembatasan mal jam 8 malam. Nah, sementara di provinsi itu melihatnya bahwa jam 8 malam itu jam malam. Nah, padahal yang jam 8 diatur itu hanya mal, pusat perbelanjaan. Lainnya masih boleh jam 10 sesuai Perwali. Nah, ada perbedaan itu di awal. Tapi akhirnya kita komunikasikan, ya kita akhirnya kan koordinasi terus ini. Nah, ini sudah mulai ini sinkron sekarang. Sehingga semua bergerak operasi itu jam malamnya jam 10. Tetapi mall harus tutup jam 8, ya gitu. Nah, dari situ sebetulnya akhirnya ada yang tadi sampaikan Pak John, ini ada yang terlalu pagi dan sebagainya. Nah, awal-awal itu kan itu, tapi dikomunikasikan tidak ada masalah. Sama terkait tempat duduk di tempat-tempat makan, restoran itu kan yang kita harapkan 25% itu bukan disilang bangkunya, tapi tempat duduknya harus hilang. Jadi yang disiapkan ya. Nah, itu yang kadang itu yang awal-awal kita jalan itu kita sosialisasi terus. Mereka masih seperti biasa, satu meja masih tempat duduknya 4 gitu kan. Harusnya cuma 2. Nah, sehingga akhirnya mereka memang butuh space. Ada space sendiri yang saya lihat kemarin saya udah keliling itu. Akhirnya mereka butuh space untuk naruh kursinya, ditutup gitu. Ditutup akhirnya, Pak, ya? Ya, jadi ya memang mereka jadi berkurang, tapi kan akhirnya kelihatan lebih tertib gitu ya. Pelanggaran dari tempat usaha apa, Pak, yang marak terjadi ketika PPKM ini? Iya, rata-rata sih RHU ya yang Nekat buka, Pak? ada yang curi-curi, panti pijat aja ada yang buka. Ya, itu panti pijat itu saya sering berbincang orang teman-teman Binmas itu ketika saya pulang ada aja yang ditindak gitu. Mereka masih tetap nekat buka. Jadi ya sembunyi-sembunyi ini lagi kita operasi terus.
beberapa tempat juga kita identifikasi RHU yang harusnya tutup itu masih buka sembunyi-sembunyi. Nah, kita terus bergerak lah, jangan sampai ini jadi apa ya, jadi tempat-tempat baru gitu, klaster-klaster baru kan. Mereka kalau sudah di tempat seperti itu kan nggak mungkin lagi bicara 3M, nggak mungkin lagi protokol kesehatan. Masa kita mau pijet dengan jaga jarak gitu kan ya, ini pakai tenaga dalam. Nah, Pak Wisnu tadi kan kalau kepatuhannya sudah mulai oke Pak ya. Ya. Dampak ekonomi sudah mulai muncul belum Pak? Karena kan mall juga tutup jam 7 jam 8. Jam 8. Tidak bisa dipungkiri kan Pak. Sudah mulai muncul belum Pak? Sejauh ini belum kita lihat, artinya justru tanggapan di bawah itu di awal-awal sampai sekarang ini kan mereka berterima kasih Surabaya tetap menerapkan untuk urusan makan warung itu jam 10. Oh, hanya Surabaya saja yang begitu Pak? Di daerah jam 8 semua. Nah, ini makanya saya katakan Surabaya bisa jadi percontohan bahwa dengan begitu pun kita masih bisa menerapkan protokol kesehatan, kita bisa menurunkan angka konfirmasi positifnya, semua bisa jadi landai. Nah, artinya yang penting masyarakat itu tertib, masyarakat itu patuh dan menjaga dirinya tentang protokol kesehatan, termasuk pengusahanya. Nah, dengan demikian ini akan jadi kekuatan yang luar biasa kalau kita bersinergi semua. Karena tidak bisa kita bekerja sendirian, pemerintah ini harus sinkron semua. Terkait percontohan, saya ingat statement Pak Wisnu beberapa waktu lalu, Surabaya siap menjadi pilot project vaksinasi. Kenapa? Dasarnya apa Pak? Ya kita pingin, kan kita ini yang dulu dari yang katanya zona hitam, kita sekarang ada di zona menuju kuning sendiri di kota-kota besar ini. Yang diterapkan PPKM itu hampir semua kan menuju zona merah nih. Iya benar Pak. Semarang Raya, Solo Raya, Bandung itu menuju zona merah nih. Nah kita yang dulu kata hitam sekarang udah kuning nih. Nah, dan indikatornya adalah ketertiban masyarakat, kepatuhan ini sudah di atas 85%. Nah kalau ini vaksin bisa dijadikan contoh masif sekalian, sementara masyarakat ini sudah mulai tertib, pengusaha juga sudah mulai tertib kan gitu. Nah ini vaksin, gerakan vaksin ini dimasif, ini kan jadi akan terlihat nanti. Kita bisa melihat nanti Surabaya bagaimana ini, menurun drastis. Nah, begitu itu memang menurun drastis, kita harapkan begitu. Wah ini jadi percontohan. Berarti kebijakan yang ada di Surabaya bisa diduplikasi di tempat lain dan dilakukan vaksinasi masif. Oh, jadi dasarnya itu Pak ya. Dasarnya itu. Saat ini dibandingkan minggu lalu kondisi real di Surabaya seperti apa? Laporan 3 hari terakhir itu kita sudah turun angka positifnya, tidak sampai 50 lagi, kita berada di 47, 50. Gitu. Nah, Kemarin kan sempat di atas 50, 80, 70 kan. kalau untuk DWR-nya sendiri, untuk ketersediaan bednya sendiri Pak? Bornya masih padat. Masih pada Pak ya? Karena kan ini limpahan dari luar. Sisi Gitu. lain gitu. Limpahan dari luar. Tetapi kita sudah menambah tempat tunggu di ICU kita tambah, di UGD kita tambah. Jadi kayak di Suwandi yang semula antrian di UGD itu 15 kita tambah 33. Jadi sekarang ketersediaan bednya walaupun padat tapi masih bisa. Antrian ICU-nya ya, artinya mereka memang butuh ICU tapi antrian di rumah sakitnya kita tambah. Jadi ketersediaan bednya pun juga bertambah. Bertambah. Karena kan masyarakat khawatir terjadi seperti di Itali, banyak yang kolap karena tidak mendapatkan tempat tidur. Tidak mungkin terjadi di Surabaya. Ya bukan tidak mungkin terjadi, artinya kita antisipasi itu. Jadi kan bagaimanapun juga tidak serta-merta kita bisa menambah ICU. Tenaga kesehatan kita butuhkan. Menambah ruang ICU itu kan menambah tenaga kesehatan, menambah peralatan. Kalau bicara materi, tempat, dan peralatan bisa kita siapkan segera. Tapi tenaga kesehatan kan nggak bisa kita instan ditambah gitu kan. Nah ini yang jadi problem. Makanya tetap kita sosialisasi terus, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Nah imun masyarakat ini kita tambah. Itu aja sebenarnya usahanya. Oke. Dan ketika PPKM sudah mulai membaik dan dampak ekonomi belum terlihat Pak ya, Jangan sampai terlihat. Pak JT sudah terima laporan? Biasanya kan teman-teman Dewan sering nih lapor, Pak PPKM Pak daganganku nggak laku. Ada nggak Pak JT kayak gitu? Ada. Jadi apa yang dialami mereka itu adalah dari omset mereka. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada penurunan penjualan mereka. Dari kapasitas dikurangi 75% dan diizinkan hanya 25%, itu jelas akan mengurangi pendapatan daripada seorang pengusaha. Namun mereka masih tetap bersyukur bahwa mereka masih bisa bekerja. Dua sisi Pak. Ada dua sisi, ada penurunan tapi juga bisa diterima. Namun kalau keadaan ini diterus-teruskan, maka pengeluaran mereka dengan pendapatan mereka itu menjadi tidak seimbang. Dari sektor perekonomian dan kacamata saya melihat bahwa memang mereka saat ini sedang berat. Namun ada satu hal yang perlu kita juga sadari, bahwa kita tidak bisa hanya bicara tentang perekonomian saja dengan melepaskan kesehatan.
Demikian juga dengan sebaliknya. Kita tidak bisa hanya bicara kesehatan, kemudian menelantarkan perekonomian. Oleh karena kesehatan dan perekonomian hari ini adalah ibarat satu keping mata uang dari dua sisi yang sama. Di saat kita bicara perekonomian, maka saat itu juga kita harus bicara kesehatan. Demikian juga dengan sebaliknya. Dua hal ini harus dilakukan bersama-sama. Kalau bicara tentang pendapatan, jelas pendapatan berkurang. Dan dari hasil hearing di Komisi B kemarin, pendapatan asli daerah itu juga mengalami penurunan. Berapa persen, Pak? Saya lupa itu tepatnya, tapi ada penurunan, tidak terlalu banyak, tapi penurunan itu sudah mulai kelihatan. Oke. Itu. Ngeri juga berarti Pak ya. Nah, catatan PPKM nih kalau begini kan tadi kan ada kata-kata bahwa kalau ini terus bisa terguncang Pak gitu ya. Ya. Evaluasi yang dilakukan bagus semua. Lanjut nggak ini PPKM? Kita berharap tidak lanjut ya. Oke. Artinya kembali pada Perwali 67 dan perubahannya kemarin, bahwa ini bisa Surabaya sudah bisa menerapkan itu dengan baik tanpa harus ada PPKM yang seperti ini. Tetapi memang mungkin bisa kita adaptasi. Artinya kita berkolaborasi lah. Ada beberapa aturan di PPKM yang juga bisa menambah nilai positif tentang penerapan protokol kesehatan itu. Seperti misalnya tadi penyediaan bangku, kalau memang selama ini 50%, ya sudah sediakan bangkunya 50%. Jangan disilang-silang gitu. Jangan disilang-silang. Nanti kalau pas pengunjung ramai mereka dibuka juga silangnya, ini jadi masalah gitu. Nah, itu jadi satu nilai positif sudah. Yang kedua, masyarakat juga sudah mulai tertib. Benar kata Pak John Tamron tadi bahwa ini seperti sisi mata uang, berbeda tapi dia jadi satu kan. Ekonomi dan kesehatan ini jadi satu. Nggak bisa kita bicara hanya satu sisi saja. Nah, dari sini makanya kita juga tadi saya selalu sampaikan, bagaimana kita juga berpikir ekonomi di bawah itu tetap berputar. Bagaimana masyarakat itu tetap bisa hidup gitu ya. Tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Makanya terus kita data terus ini. Nah, di lurah, kita tugaskan terus mendata, melihat warganya. Mana yang terdampak, mana yang mulai harus kita support, mana yang harus kita berikan bantuan gitu. Jadi ini kita bekerja memang ekstra gitu, tidak hanya bicara kesehatannya saja, bicara vaksinasi nasional kita sukseskan, tapi bagaimana ekonomi di bawah juga terus muter. Makanya saya katakan tadi kampung tangguh, buka dapur umum di sana. Itu bagian dari perputaran ekonomi di sebelum bawah. vaksin ini bisa rata Pak ya? Sebelum vaksin ini. Oke. Sudah kira-kira keberhasilannya seperti apa Pak? Ketika dapur umum dibukanya, ekonomi perputarannya seperti apa? Ya belum, kan ini belum terlihat masif ya. Nanti kan kita upayakan bisa lebih masif lagi. Oh begitu. Nah, Saat ini yang sudah punya dapur umum berapa kampung tangguh? yang ada 1-2 masih yang bisa buka, tapi kan ya ini kan kita coba sosialisasikan supaya nanti ini kalau ini jadi kebiasaan, nah akhirnya kan mereka tidak perlu lagi terus nongkrong sampai malam dan sebagainya. Nah, tapi kan kebutuhan dasar mereka sudah bisa terpenuhi. Oke. Nah, perekonomian sendiri Pak, ketika dari awal PSBB selesai, kemudian dibilang masuk ke tahap 2 COVID sampai detik ini di Surabaya seperti apa Pak gitu? Jadi hasil pengamatan di lapangan Mas, itu penurunan perekonomian yang ada di kota Surabaya sebelum PSBB sampai dengan hari ini itu hampir 50%. 50%? 50% itu penurunannya, dan setelah di PPKM ada sedikit peningkatan ya, jadi sekitar 2-7% itu ada sedikit peningkatan, namun ini belum sampai ke titik yang diharapkan oleh para pengusaha. Oleh karena itu banyak usulan yang saya terima, terutama salah satunya adalah pengusaha-pengusaha, ada beberapa tempat yang menggunakan istilah Pak Wali Kota adalah menggunakan kampung tangguh. Mungkin ini bisa usulan bagi pemerintah kota untuk bisa juga diterapkan di tempat-tempat yang lain. Bukan hanya kampung tangguh, itu mungkin bisa restoran tangguh, hotel tangguh, depot tangguh, warung tangguh, sehingga di situ akan ada pendampingan dari unsur-unsur elemen yang ada di pemerintah kota, seperti Satpol PP, kelurahan, kecamatan, ini bisa dilibatkan semua untuk melakukan pendampingan. Jadi tidak melakukan satu langkah-langkah hanya bicara tegas, tapi ada humanis yang dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga terjadi satu hubungan yang cukup baik antara masyarakat yang kemarin di PSBB, mereka cukup trauma dengan adanya PSBB. Nah, ini harus diobati dengan harapan adalah imunitas mereka juga menjadi naik, mereka bekerja dengan tenang dan sesuai dengan prokes yang ada. Karena sudah tidak pendampingan. Betul, karena ada pendampingan itu. Pendampingannya itu sudah ada atau belum sih Pak? Ini lagi kita sosialisasikan ya. Kita lagi ini tadi ide yang cukup bagus ya. Kemarin sebenarnya Pak John juga sering sampaikan ke kami gitu usulan seperti itu. Nah, ini lagi kita matangkan konsepnya supaya nanti bicara hotel tangguh, mall tangguh, rumah makan tangguh itu
mereka jadi bisa bergerak sendiri-sendiri, tapi kita pantau juga bahwa mereka yang sudah kita stempel tangguh ini benar-benar tangguh loh ya, gitu. Artinya tangguh itu menerapkan protokolnya harus lebih tegas gitu kan. Nah, jangan sampai terus mentang-mentang sudah distempel tangguh, mereka jadi abai. Nah, ini lagi kita konsep supaya nanti juga hukuman mereka yang sudah kita stempel tangguh itu akan lebih berat daripada yang tidak stempel tangguh kan gitu. Jadi stempel Kalau tangguh ini tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya lebih berat. Ada sebuah ketegasan yang harus ditingkatkan. Ya, cuman kan tidak jadi memang ya kita tahulah di lapangan itu kadang ya petugas itu ada yang memang sengaja misalkan tiap hari tempat ini aja yang dirazia gitu kan ya. Mereka juga capek gitu. Wes aku tak jadi tangguh sekalian lah. Saya terapkan ini. Nah, kan yang seperti itu yang kita harapkan nanti ada kolaborasi juga. Nah, sehingga mereka boleh kita stempel tangguh tapi persiapannya juga mereka clear. Mereka menerapkan betul. Jam malam tutup. Jaga jaraknya betul gitu ya. Tempat bangkunya juga sudah benar-benar dijaga. Nah, ketika PPKM ini diawali oleh pemerintah pusat, Pak Wisnu, yang berhalangan ini apakah juga pemerintah pusat? Kita belum tahu itu. Karena ini benar-benar jadi pertanyaan di PPKM, mengingat kurang berapa hari? 3-4 hari lagi kan sudah selesai tanggal 25, 5 hari. Ya, 5 hari. 5 hari. Ini bakal lanjut atau tidak? Sinyal-sinyalnya seperti apa, Pak? Belum tahu ya, kan nanti kita lihat nanti ada kan itu berupa instruksi Mendagri. Nah, ya kita lihat nanti setelah tanggal menjelang tanggal 25 gitu kan ini mau karena kan secara sistem ini sudah jalan. Ya. Nah, artinya ini bisa misalkan instruksi itu mepet tanggal 24, oh ini selesai ya selesai. Oh ini lanjut ya, kita tinggal lanjutkan aja. Cuman ya itu tadi efeknya harus kita pikirkan itu tadi. Efeknya panjang sekali. Ya? Efeknya panjang, tapi kan sistemnya udah jalan ini untuk bicara PPKM gitu. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita obrolkan, Pak, tapi kan waktunya terbatas. Saya mulai dari Pak John dulu untuk closing statement terkait vaksin, Pak. Baik. Harapan dan seperti apa? Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang masih ada rasa takut, rasa untuk tidak mau divaksin, tolong pikiran-pikiran dan kehendak seperti itu supaya dipinggirkan karena vaksin ini adalah salah satu cara untuk mempercepat kita bisa kembali kepada kehidupan seperti biasanya. Apabila kita berteriak bahwa saya lapar, maka salah satu cara untuk mengatasi lapar ini adalah dengan menerima vaksin. Dari Pak Wisnu, dari pemerintah Ya, kota. jadi kita harapkan seluruh warga Surabaya tidak perlu takut untuk vaksin. Bahwa vaksin ini aman dan pemerintah juga sudah menerapkan kriteria-kriteria untuk bisa vaksin. Artinya proses vaksin itu juga sudah kita jaga. Jadi tidak usah khawatir bahwa vaksin ini aman. Kalaupun ada, ya memang ada resiko tetapi itu tidak, ya sejauh ini alhamdulillah tidak ada yang beresiko fatal. Nah itu yang kita harapkan masyarakat tidak perlu takut karena vaksin ini juga bagian bagaimana kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Siap. Terima kasih banyak Pak Wisnu, Pak John. Terima kasih. Banyak. Sobat Kita Jatim, vaksinnya memang sudah didistribusi, tapi bukan berarti protokol kesehatannya dilupakan. Tetap jangan lupa pesan Ibu dari 3M, memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa. Untuk masyarakat Mojokerto sekali lagi jangan terlena. COVID itu masih ada dan memang ada. Sehingga tetap melakukan 3M, ya, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan sehingga harapan kita Mojokerto ini akan menjadi hidup kembali. Masyarakat juga jangan terlena. Daerah-daerah yang lain sudah banyak yang mulai jadi merah, DKI juga gitu ya, Jawa Barat. Makanya tetap protokol kesehatan melakukan 3M itu tetap harus dilakukan. Pak, untuk disiplin masyarakat sendiri Pak, pelaksanaan protokol kesehatan seperti apa Pak sejauh ini Pak? Apa pengawalan peningkatan atau gimana Pak? Kalau ngomong disiplin masyarakat, kami dari gugus tugas itu sudah terus menerus melakukan operasi
Satpol PP hampir tiap hari itu ada laporan dia ada operasi justisi di mana dan sebagainya. Itu harapannya agar masyarakat juga selalu ingat terkait disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang perlu diwaspadai sebetulnya bukan masyarakat kita. Hari Sabtu Minggu ini daerah Mojokerto ini kan juga merupakan daerah tujuan wisata juga. Itu yang perlu antisipasi saya kira. Kalau masyarakatnya insya Allah sudah makin sadar terhadap prokes dan Satgas COVID juga tak intinya untuk terus